Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali teman-teman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas kembali mengenai pembesian pearhead untuk double box. Karena video untuk pearhead double box agak panjang, jadi saya jadikan dua bagian. Jadi bagian pertama khusus untuk mengenai pengangkatan backcasting sampai pelaksanaan pekerjaan pembesian. Dan nanti di bagian kedua akan kita lihat pengerjaan pengecorannya. Baik, jadi seperti yang Anda lihat, ini adalah backcasting baja yang dirakit di bagian bawah kolom. Kemudian nanti kalau sudah selesai perakitan ini akan diangkat naik ke kolom untuk nantinya dipasang untuk pekerjaan pearhead. Adapun panjang dari pearhead ini adalah sekitar 15,3 meter. Dengan lebar adalah 3,5 meter. Biasanya dalam perakitan backcasting ini menghabiskan waktu sekitar seminggu dari mulai awal di assembly sampai dengan selesai. Jadi perakitan ini melibatkan crane untuk di assembly satu persatu menjadi satu kesatuan. Jadi setelah semua backcasting ini selesai terpasang, kemudian dilakukan pemasangan railing akses kerja, perangkat pengangkutan, dan guy wire yang dipasang di bagian bawah kolom yang berupa beton yang diikat ke backcasting ini. Adapun bobot dari backcasting ini sekitar 37 ton, sehingga untuk mengangkatnya perlu crane yang berkapasitas lebih besar dengan boom yang lebih panjang. Adapun crane yang dipakai untuk mengangkat ini adalah yang berkapasitas 100 ton, sedangkan untuk mengangkat assembly hanya yang berkapasitas 25 ton. Jadi dalam hal ini ada dua crane yang digunakan, yaitu untuk assembly 25 ton, sedangkan untuk mengangkat sampai kolom yaitu berkapasitas 100 ton. Jadi terlihat backcasting sudah ada di atas top kolom. Jadi dalam pemasangan backcasting ini banyak peralatan yang digunakan seperti hydraulic jack, chain block, wheel wrench atau kunci baut. Karena baut yang digunakan sini adalah M18, M20, M24, dan M39. Dan juga kunci momen tentu saja yang harus digunakan di dalam memasang di atas kolom ini. Ya, jadi backcasting ini sebelum diangkat ke atas harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air compressor. Jadi sebelum diangkat ini betul-betul bersih dari kotoran, karena kalau sudah di atas agak susah untuk dibersihkan, terutama yang ada di dalam backcasting ini. Kalau Anda lihat, ini adalah end form, yaitu penutup dari backcasting, dan penutup backcasting ini ada karena ada sedikit lebih panjang dari ukuran pearhead, sehingga ada penambahan di bagian ujung dari backcasting ini. Di pearhead yang untuk double box ini mempunyai 8 pedestal yang ada di atas pearheadnya. Sedangkan yang single box yang sudah pernah kita lihat sebelumnya hanya ada 4 pedestal yang ada di atas. Itu karena di single box hanya 2 box yang duduk di atasnya, sedangkan yang single box ini ada 4 box girder yang akan duduk di atas pearhead. Iya, jadi di sebagian besar rebar yang ada di sini sudah terpasang, dan ini ada penambahan aksesoris pre-stress karena ini adalah double box. Jadi di setiap ujung pearhead ini pembesian harus disesuaikan dengan jumlah tendon yang terpasang. Karena ini besinya sudah terpasang, itu berarti bahwa aksesoris pre-stress seperti yang Anda lihat di yang arah memanjang, pemasangan tendon untuk jalur strand, dan casting untuk angkur blok sudah terpasang. Kalau kita lihat tendon yang sudah terpasang ada 16 secara keseluruhan. Jadi di sisi kiri itu ada 8 dan kanannya juga ada 8 tendon. Dan nantinya di tendon ini akan dipasang strand, dan nanti setelah selesai pengecoran, setelah selesai pengecoran akan dilakukan penarikan strand
untuk spearhead ini. Kemudian nanti setelah penarikan strand akan dilakukan growthing tendon. Salah satu growthing tendon dilakukan adalah untuk salah satu dari fungsi growthing tendon ini adalah untuk menjaga karat dari strand yang sudah di tracing sebelumnya. Terkait dengan proses tracing dan growthing tendon akan kita bahas secara terpisah di video-video yang akan datang. Yang Anda lihat sekarang ini adalah joint inspection yang dilakukan antara konsultan dengan kontraktor. Jadi untuk inspeksi piret ini, karena besi yang digunakan di konstruksi piret ini besar sekali, sehingga untuk inspeksi tidak sekaligus, tapi inspeksi dilakukan beberapa kali. Jadi inspeksi dilakukan beberapa kali untuk pekerjaan piret ini. Jadi seperti yang Anda ketahui bahwa kolom dari double box ini adalah 2,5 kali 2,5 meter, lebih besar dari single box yang single box hanya 2 meter kali 2 meter. Untuk double box ini ketebalan spearhead yang paling ujung itu adalah 1,5 meter, sedangkan dari kolom ke top spearhead nantinya ketebalannya adalah 2,5 meter. Kemudian jarak spacer atau selimut beton untuk pekerjaan piret ini adalah 5 cm. Adapun besi yang digunakan adalah besi diameter 22, 19, dan 16. Sedangkan untuk stack yang dari kolom ke piret, besi yang ada sebelumnya adalah besi 32. Adapun dimensi dari kolom yang telah dicor adalah 2,5 meter kali 2,5 meter, dan nantinya pengecoran ini dilakukan dengan menggunakan kuat tekan FC40, dan nantinya pengecoran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu stage 1 sampai stage 3, dan ini nanti akan Anda lihat di bagian kedua video ini. Terlihat tendon sementara terpasang, tapi ini belum dikasih perkuatan karena sebelum dipasang itu harus diberikan penandaan oleh surveyor. Jadi sebelum dipasang sudah ada penandaan oleh surveyor, kemudian setelah dipasang juga masih akan tetap dicek oleh tim surveyor. Ini terlihat di bagian dalam masih ada orang yang sedang bekerja. Jadi setelah tendon terpasang, itu artinya bahwa pembersihan sudah fix karena tendon itu dipasang di bagian akhir. Terlihat tendon sudah mulai terpasang di beberapa tempat, namun tendon ini belum diikat. Ini berarti bahwa tim survei belum melakukan penandaan di setiap tendon yang terpasang ini. Dan terlihat juga bahwa di bagian dalam pomok ini atau backcasting ini masih sedang dilakukan pembersihan. Terlihat ada beberapa orang yang sedang install besi di bagian dalam backcasting ini.
Untuk diketahui bahwa pekerja yang memasang pembesian pierhead dan pemasangan tendon ini berbeda. Jadi ada dua tim yang bekerja di atas pierhead ini. Ada bagian khusus untuk pembesian dan ada khusus untuk bagian pemasangan tendon. Dan khusus untuk pemasangan tendon inilah yang akan nantinya melakukan stressing pada saat selesai dilakukan pengecoran pierhead ini. Biasanya lama proses pengerjaan pierhead ini, dari lifting backcasting sampai dengan pengecoran itu kurang lebih 2-3 minggu untuk bisa selesai pierhead ini. Untuk install bisi saja sampai selesai itu memakan waktu kurang lebih 2 minggu sampai selesai pengecoran. Ini terlihat bahwa di setiap pipa yang sudah terblock out sudah dilakukan penandaan oleh tim surveyor. Begitu juga dengan batas-batas yang nantinya akan dilakukan pengecoran. Jadi ada beberapa bagian yang di bagian top atau bagian atas dari pembesian ini harus terbuka karena pada saat dilakukan pengecoran terkadang tim pengecoran harus ke bawah untuk melakukan pengecoran, terutama untuk pemadatan dengan menggunakan vibrator. Adapun vibrator yang digunakan di sini adalah vibrator eksternal dan vibrator internal. Kalau Anda lihat pipa-pipa yang warna putih ini adalah block out untuk pekerjaan pedestal, dan block out ini untuk dudukan LRP yang akan duduk di atas pedestal. Dan untuk diketahui bahwa pierhead dan pedestal akan dicor secara terpisah. Saya kira demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.